Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus, Tuhan kita, membukakan kami jalan kepadamu, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu, supaya tak bercacat dan kudus, di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus, Tuhan kita, dengan semua orang kudus-Nya. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. 1 Tesalonika 3 ayat 11-13 dan 1 Tesalonika 4 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, kami meminta dengan sangat, supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan-Nya. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Maju Terus, Tetap Teguh, ditulis oleh Monica Laros. Kisah inspiratif dalam sajak berjudul Rest, Istirahat. Sang penyair dengan halus menegur kecenderungan kita memisahkan waktu istirahat dari waktu bekerja. Ia bertanya, bukankah sungguh-sungguh istirahat berarti bekerja sungguh-sungguh? Jika kita ingin mengalami istirahat yang sesungguhnya, alih-alih menghindar dari tanggung jawab dalam hidup ini, Sang Pujangga mendorong kita, lakukan yang terbaik, gunakan, jangan sia-siakan. Selain itu bukanlah istirahat. Maukah kau lihat keindahan dekat denganmu?
di sekitarmu. Hanya dengan kerja, kau peroleh semua itu. Sang penyair menyimpulkan bahwa istirahat dan sukacita sejati diperoleh melalui kasih dan pelayanan, dan ini mengingatkan kita pada dorongan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Setelah menjelaskan panggilannya untuk menguatkan orang percaya agar hidup sesuai dengan kehendak Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 12, Sang Rasul menjabarkan lebih jauh. Gambaran yang diberikannya adalah kehidupan yang tenang, dalam integritas, kasih, dan pelayanan. Paulus berdoa agar Allah menjadikan mereka bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Ia mendorong orang percaya untuk berusaha hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan sendiri. Ketika kita mengasihi dan melayani dengan tenang, dalam apapun yang Allah mampukan, kehidupan semacam itu akan memperlihatkan kepada semua orang keindahan hidup dalam iman. Seperti yang ditulis sang penyair, sukacita sejati adalah mengasihi dan melayani yang mulia dan terbaik. Maju terus, tetap teguh, itulah istirahat yang sejati. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana kehadiran Allah memampukan Anda mengalami sukacita sejati? Bagaimana istirahat dan pelayanan menyatu dalam kerajaan Allah? Hal ini patut kamu ketahui. Rasul Paulus sangat peduli kepada nama baik Injil. Di dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, ia ingin membuang setiap rintangan yang akan mencegah pengharapan Yesus berdampak pada kota itu. Ia mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya. Ketika sang rasul pertama kalinya mengunjungi Tesalonika, pemberitaan Injil yang dilakukannya menimbulkan reaksi yang sangat kuat, yang berkembang menjadi keributan, teriakan, dan penangkapan. Kisah Para Rasul 17 ayat 1-9. Dalam suratnya kepada jemaat yang berkembang setelah ia meninggalkan kota itu, Paulus meminta mereka agar tidak semata-mata menunjukkan kasih kepada satu sama lain, tetapi juga hidup tenang untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. 1 Tesalonika 4 ayat 11. Mengapa? Ayat 12 mengatakan, supaya orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan menghormati kalian. Sang Rasul ingin jemaat yang baru bertumbuh itu mengetahui bahwa kedamaian dan kehormatan adalah aset terbesar mereka dalam pemberitaan Injil Yesus kepada dunia. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku.
Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.